Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Adelitaman, kelas C semester 6 reguler pagi, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Peluang korupsi di masa pandemi COVID di NTT. Pemerintah menegaskan bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Untuk menyelamatkan ekonomi nasional di tengah pandemi, pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020 mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Peraturan ini kemudian disahkan pada tanggal 16 Mei 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Setidaknya ada dua pertimbangan yang dikemukakan pemerintah saat mengeluarkan Perpu. Pertama, pandemi COVID-19 berimplikasi pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan negara. Kondisi memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik menyebabkan pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial, serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Kedua, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, sementara undang-undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Kondisi kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa yang memakan waktu cukup lama. Pasal 27 dalam ketentuan penutup Perpu Nomor 1 Tahun 2020 bisa menjadi pintu masuk terjadinya korupsi secara legal. Hal ini disebabkan semua tindakan yang dilakukan atas nama stabilitas sistem keuangan dan untuk mencegah terjadinya bahaya bagi perekonomian nasional tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dan bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara. Perpu ini yang kemudian dijadikan pijakan oleh pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan demi penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Kata kunci yang dipayungi dalam Perpu sebatas kewenangan untuk memberikan fasilitas berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Hal inilah yang kemungkinan membuka peluang penyalahgunaan dan ketidaktepatan penerima manfaat dari kebijakan ini. Apalagi data Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menemukan adanya sejumlah 6% perorangan yang menerima benefit ini. Mekanisme check dan balance terhadap pihak penerima barangkali tidak sempat dilakukan karena kondisi kedaruratan yang menyertainya. Hanya saja karena kekebalan hukum yang diberikan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu membuat jika nantinya ditemukan terjadi penyalahgunaan kewenangan atau ketidaktepatan penerima, manfaat pembebasan dan keringanan terkait impor menjadi mustahil untuk dilakukan. Ada dua provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang mengalokasikan anggaran penanganan COVID-19 terbesar di antara provinsi lainnya. DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar 10,64 triliun untuk penanganan COVID-19 dan Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran 8,4 triliun untuk penanganan COVID-19. Logikanya, ketika dua daerah ini mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 terbesar, maka alokasi anggaran untuk kesehatan akan berbanding lurus dengan alokasi anggaran ini. Namun, ternyata yang terjadi tidaklah linear. Seperti itu, karena anggaran penanganan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,67 triliun. Artinya, anggaran untuk kesehatan di Provinsi DKI Jakarta hanya 25% dari alokasi anggaran penanganan COVID-19. Begitu juga dengan Provinsi Jawa Barat, alokasi anggaran untuk kesehatan adalah
2,8 triliun atau sekitar 34,8%. Hal ini merupakan titik rawan yang kemungkinan membuka peluang untuk terjadinya ketidaktepatan kebijakan dan membuka peluang terjadinya korupsi secara legal. Sampai saat ini, belum ada aturan terperinci yang mengatur sejauh mana relokasi bisa dilakukan dan mekanisme pengawasannya agar relokasi yang dilakukan benar-benar untuk menangani kedaruratan pandemi COVID-19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 keluar untuk mengantisipasi kegentingan yang memaksa karena kondisi pandemi COVID-19. Hanya saja, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dianggap terlalu relevan, dibutuhkan karena sudah ada undang-undang serupa, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Satu hal yang membedakan keduanya terletak pada keberadaan Pasal 27 pada bagian penutup yang memberikan kekebalan yang luar biasa kepada negara beserta perangkatnya untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana karena segala tindakan, termasuk keputusan yang diambil berdasarkan keputusan ini, bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan ke peradilan tata usaha negara. Pasal itu memberikan kewenangan dan perlindungan yang luar biasa bagi negara dan orang yang ditunjuk untuk menjalankan kewenangan negara terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Akibatnya, setiap individu yang berada dalam posisi pemegang kekuasaan atas nama negara dapat bertindak semaunya dengan berlindung pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jika mengacu pada teori yang dikemukakan Caporaso pada tahun 2008, kondisi ini dimungkinkan karena negara tidak lain adalah instrumen atau institusi yang dimanfaatkan oleh individu dan kelompok untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Caporaso menambahkan, dalam pendekatan ini, agenda negara dan perekonomian adalah agenda dari wilayah pribadi. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang hadir untuk mengantisipasi kepentingan yang memaksa karena kondisi pandemi COVID-19. Hanya saja, kedaruratan yang dipayungi olehnya membuka peluang terjadinya korupsi yang memungkinkan individu yang bertindak atas nama negara untuk mendapatkan keuntungan di luar institusi kedaruratan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya tentang peluang korupsi di masa pandemi COVID di NTT. Terima kasih.